Besti. Jangan lupa untuk terus stay tune di channel ini ya. Terima kasih. Bab 6. James menyalakan radio di mobilnya untuk mengusir kecanggungan yang menggantung di antara mereka saat Laura dan dia terdiam. Dan suara merdu Beyoncé mengatun. "No that hello face me, cause he told me so. No that hello face me, cause his feelings show, when he stares at me. You see he cares for me, you see how he is so deep in love. Satu no that hello face me, cause it is obvious. No that hello face me, cause it's me he trust, and he's missing me if he's not kissing me. And when he looks at me his brown eyes tell it so, brown eyes destiny's chill." Wajah James dan Laura sontak kompak memerah. Kok lagunya pas betul dengan perasaan mereka. Laura pun dengan cuek ikut menyanyikan lagu itu bersama Beyoncé dengan suara yang hampir sama indahnya. "Wow, suaramu indah Laura. Kenapa tidak ikut ajang pencarian bakat menyanyi saja?" ujar James. "Aku lebih suka menyanyi tentang materi patologi di ruang kuliah di depan mahasiswaku." "Hahaha," canda Laura seraya tertawa lepas. James pun ikut tertawa mengerti maksud Laura, dia lebih suka menjadi dosen. Mobil James akhirnya memasuki parkiran Hotel Grand Aston. James memarkirnya di basement. Mereka pun turun dari mobil. James meraih tangan Laura dan meletakkannya di lengan James lalu menggandengnya ke arah lift menuju ke restoran hotel. Laura merasakan bisep lengan James yang kokoh di bawah sentuhan tangannya. Sungguh tipe pria idaman batinnya, pria seperti ini pasti mampu melindungi wanitanya dari bahaya. Suasana restoran itu sungguh romantis dengan pencahayaan temaram dari lilin-lilin yang dinyalakan di atas meja makan. Ada pianis yang sedang memainkan sebuah lagu mengiringi seorang penyanyi pria di pojok restoran. "It's literally a date, candlelight dinner." Laura tidak membayangkan ngedet yang James maksud akan sedemikian romantis, dia pun merasa agak salah kostum. Laura menggaruk kepalanya yang terasa tidak gatal sebenarnya ketika melihat pengunjung restoran di meja-meja lain yang tampak formal dengan dress. "Whatever," seru Laura dalam hatinya. James pun tampak santai, tidak ada tanda memprotes penampilan Laura. Baju James juga sama santainya dengan baju Laura. James memundurkan kursi untuk Laura duduk, so gentleman. Dia kemudian duduk di hadapan Laura. Pramusaji membagikan buku menu pada James dan Laura dan menunggu pesanan mereka. "Pesan apapun yang kamu mau, Laura. Aku yang traktir malam ini," kata James sambil mempelajari buku menu di tangannya. Bagaimana kalau sirloin wagyu melted with brown sauce in cream cheese carbonara?" tanya Laura seraya membacakan salah satu menu. "Mas, yang itu satu ya, sama satu giant iga wagyu with apple tortilla and mashed potato." "Minta kokbungsnya sebotol," pesan James pada pramusaji. Dia memesan sebotol red wine Portugal dengan sweet dry tekstur yang cocok diminum bersama steak. "Pesanannya mungkin agak lama, Tuan James. Apa Anda ingin memesan appetizer mungkin sembari menunggu?" kata pramusaji yang sepertinya sudah familiar dengan sosok James. "Oke, sebentar. Laura mau appetizernya apa?" tanya James masih mempelajari buku menu lagi. "Roket salad," jawab Laura singkat. "Mas, roket salad satu, Nikois salad satu." "Itu aja dulu deh biar gak kelamaan." "Makasih mas," ujar James seraya mengembalikan buku menu ke pramusaji. Sambil menunggu menu disiapkan oleh chef, mereka pun berbincang-bincang santai sambil menikmati suasana restoran yang romantis. Laura pun bertanya, "Sering kesini? Kok mas pramusajinya tahu nama kamu?" "Kadang sih kalau lagi keluarga datang dari Jakarta. Lagian di sini ada kartu member jadi mereka tahu namaku." "Masnya tadi pramusaji senior sudah sering ketemu dia kalau pas makan di sini," jawab James sambil menatap Laura dengan lembut. Penampilan Laura cantik sekali malam ini membuat James ingin terus melihatnya. "Maaf kalau kepo ya James, tapi menu pesanan kita sepertinya mahal. Kamu nggak apa-apa traktir aku? Aku bisa bayar sendiri kok." "Beneran?" ujar Laura serius, pikirnya anak mahasiswa berapa sih uang sakunya sebulan.
Kalau lihat price list di menu tadi ditambah Red Wine impor sepertinya hampir 3 juta. James tertawa mendengar kekhawatiran Laura barusan. Nggak boleh. Aku tadi bilang kalau malam ini aku yang traktir. Ku ceritain ya, tapi jangan diketawain loh. Laura sontak mengangguk-anggukkan kepalanya dan mengangkat 2 jarinya, janji. Jadi setiap bulan aku mendapat jatah uang saku bulanan dari papaku. Lumayan lah, 30 juta sebulan itu sejak aku SMA. Aku jarang sih hedon belanja-belanja yang gak perlu jadi otomatis numpuklah di rekening tabunganku. Satu lagi, aku belum pernah pacaran, jadi gak ada yang bantu habisin tabunganku. Hahaha, cerita James panjang lebar. Laura cukup terkejut mendengar cerita James. Yakin nih secakep ini belum pernah pacaran. Real or hoax? Dan 30 juta sebulan itu melebihi gajinya sebagai profesor. Laura merasa hatinya mencelos. Sepertinya James bukan anak orang sembarangan. Boleh tahu papa kamu kerja apa, James? Asteris tanya Laura hati-hati. James merasa Laura menjadi segan padanya. Dia tidak ingin terjadi seperti itu. Apa dia salah memberitahu soal hal-hal pribadinya? Papa pengusaha properti di Jakarta sih kantor pusatnya. Ada beberapa cabang di kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indrajaya Realty nama perusahaannya. Kedua kakakku meneruskan bisnis properti, tapi aku berbeda minat dengan mereka. Jadilah aku terdampar di FKH, ujar James lagi. Menu appetizer pesanan mereka datang. Salad di piring mereka tampak lezat. Pramusaji meletakkan piring di hadapan mereka masing-masing dan meninggalkan mereka lagi. Yuk makan, ajak James yang dibalas dengan anggukan oleh Laura. Kalau Laura berapa bersaudara? Papa kerja apa? Asteris tanya James penasaran. Sambil memilih-milih selada di piringnya Laura pun menjawab, aku punya adik perempuan, namanya Desi. Dia masih sekolah S2 di Aussie, desain grafis. Papa pengusaha tekstil dan batik. Sebenarnya rumahku di Godean, tapi kupikir lebih nyaman tinggal di apartemen karena papa pasti cerewet kalau lihat aku kerja berangkat pagi pulang malam. James menyimak penuturan Laura dengan penuh perhatian sambil mengunyah saladnya. Lia, kamu benar Laura. Kadang orang tua terlalu khawatir kalau anaknya terlalu sibuk. Ah iya, aku jadi ingat. Leppa Open Recruitment asisten baru. Lia, pengumumannya sudah ditempel di lobi Leppa. Kamu minat? Balas Laura. Ya, aku berminat sih. Tapi sepertinya harus menunggu nilai ujian akhir patologi umum untuk pertimbangan. Aku sudah menjadi asisten lab mirobiologi sebenarnya. Apa diperbolehkan mendobel job sebagai asisten lab, Pak? Ujar James. Astaga James, kamu yakin punya cukup stamina untuk jadi asisten di 2 lab? Jadwalmu akan jauh lebih padat dibanding jadwalku sebagai dosen. Apalagi kamu kan sedang penelitian seksi. Aku hanya tidak ingin kamu terlalu memforsir tenagamu, ucap Laura perhatian. Menu steak pesanan mereka pun datang. Pramusaji mengangkat piring salad dan menggantinya dengan piring steak. Seorang pramusaji lainnya membuka botol red wine dan mengisi gelas mereka berdua. Kemudian meninggalkan meja itu setelah mempersilakan tamunya menikmati sajian. James pun memotong steaknya sambil melanjutkan percakapan mereka tadi. Aku belum terpikir bahwa menambah job asisten lab Pak akan menyita banyak waktuku. Tapi memang jadwal praktikum di semester 7 dan 8 yang belum bisa aku bayangkan. By the way, pekerjaan asisten lab Pak apa saja sih? Asteris. Laura pun menjawab, sebenarnya hanya menyiapkan slide preparat histopat untuk dilihat di mikroskop. Mirip kerjaan asisten lab mikroanatomi. Ringan sih. Jauh lebih ringan kalau kamu bandingkan dengan kerjaan di lab mirobiologi. Aku sebenarnya ingin menjadi asisten lab Pak karena 2 alasan, kata James. Boleh aku tahu James, alasannya? Tanya Laura sambil menatap James dengan penasaran. James tersenyum dan sedikit tersipu malu. Jangan diketawain lo ya, aku ngambek kalau kamu ketawain. Apaan sih? Asteris Laura malah tertawa padahal James melarangnya. James mencebik menggemaskan. Gak jadi bilang ah.
Kamu malah ngetawain. Oh ayolah kok jadi ngambek, nggak seru ah. Protes Laura. James pun mengalah dan berkata, aku memang ingin belajar membuat histopat itu yang pertama dan yang kedua, aku ingin sering bersama kamu di kampus. Laura cukup shock mendengar alasan James yang kedua kenapa ingin menjadi asisten lab Pak. Wajahnya merona sekali lagi di antara cahaya temaram lilin di meja. Dia terdiam dan menundukkan kepalanya. James meraih jemari tangan kanan Laura dan mengecupnya dengan lembut. Aku rasa aku suka kamu Laura, boleh? Derajat. Laura menatap James dengan bengong. Dia pun mengerjapkan matanya mencerna kata-kata James barusan. Ah James, I'm speechless. Laura hanya bisa bilang begitu. Kenyataan ini terlalu cepat diutarakan oleh James. Ini di Indonesia, bukan di luar negeri yang segalanya begitu frontal. Lagi pula usia mereka berbeda 11 tahun, ini sih gila. Memang Laura sudah beberapa kali berpacaran selama 32 tahun hidupnya. Di SMP sekali lalu di SMA 2 kali dan tak terhitung saat dia kuliah $1 hingga mengambil gelar profesor. Mungkin sudah selusin kali dia berpacaran. Tapi ini rekor dia berkenalan dengan seorang pria dan ditembak dalam waktu kurang dari sebulan berkenalan. Sementara tadi James bercerita bahwa dia belum pernah berpacaran. Ini bisa dibilang first love-nya James. James berdeham masih belum mau melepaskan genggaman tangannya di jemari Laura. Kemudian mereka berdua saling menatap dengan sejuta emosi.